Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga pada hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat walau masih belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Baiklah anak-anak, hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran. Namun sebelum dimulai, mari kita baca bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Di dalam sebuah cerita terdapat unsur-unsur yang membangun cerita. Unsur-unsur tersebut adalah yang pertama, di dalam cerita pasti ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokohnya bisa manusia atau binatang. Di dalam cerita, tokoh itu memiliki watak yang berbeda. Ada yang berperan berwatak baik, ada yang berperan berwatak jahat. Tokoh yang memiliki watak yang baik disebut protagonis. Watak baik itu misalnya jujur, suka menolong, sabar, pemurah, dan lain-lain. Yang berwatak baik itulah disebut sebagai protagonis. Selain itu, ada juga tokoh yang berwatak antagonis. Apa itu antagonis? Yaitu tokoh yang berwatak jahat. Misalnya pemarah, suka berbohong, suka mengganggu, dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai tokoh antagonis. Paham ya? Yang pertama, unsur-unsur intrinsik cerita adalah tokoh. Tokoh itu pelaku di dalam cerita. Pelaku yang berwatak baik disebut protagonis, dan pelaku yang berwatak jahat disebut antagonis. Baik, kita lanjutkan. Unsur cerita yang kedua adalah latar. Di sini latar dibedakan menjadi 3. Ada latar waktu. Biasanya di dalam cerita itu dijelaskan cerita itu terjadinya kapan, misalnya pada suatu hari, atau pada zaman dahulu, atau hari Minggu yang lalu, atau apa saja yang menjelaskan waktu terjadinya cerita. Itu yang disebut sebagai latar waktu. Yang kedua yaitu latar tempat. Bisa di hutan, di kerajaan, di tepi pantai, di tepi danau, di perkampungan, atau di kota. Yang menunjukkan tempat terjadinya cerita, itulah disebut latar tempat. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini hanya ada 2, yaitu menyenangkan dan menyedihkan. Bagaimana yang menyenangkan? Yang menyenangkan itu yang akhir cerita itu tokohnya mengalami kebahagiaan. Tetapi kalau yang tokoh akhirnya mengalami kesedihan, kesusahan, atau musibah, atau bencana, itu namanya suasana menyedihkan. Baik, yang latar ada 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alur. Apa itu alur?
Alur artinya rangkaian peristiwa dalam cerita atau urutan jalan cerita. Di dalam sebuah cerita, alur itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju ini menceritakan suatu cerita dimulai dari awal kejadian sampai akhir kejadian secara urut. Yang kedua, alur mundur. Ceritanya dimulai dengan akhir dulu, baru balik dari depan lagi. Itu namanya alurnya mundur. Akhirnya dimunculkan dulu, baru diceritakan awal kejadian itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yang diawali dengan dari awal, terus nanti yang akhir, nanti bisa balik ke awal lagi, bisa balik ke akhir lagi. Itu namanya alur campuran. Alur terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian awal. Biasanya suatu cerita diawali dulu dengan perkenalan, pertemuan ya. Terus bagian tengah itu puncak ceritanya, dan bagian akhir itu akhir dari cerita tersebut. Yang keempat, unsur intrinsik cerita yang keempat adalah tema. Tema itu inti dari cerita, misalnya tema persahabatan, temanya kasih sayang, budi pekerti, kepahlawanan, dan lain-lain. Tergantung dari cerita yang ditayangkan atau yang dibaca, nanti akan menemukan temanya apa. Dan yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setiap cerita itu pasti ada amanatnya. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis itu? Baiklah anak-anak, biar kalian lebih memahami materi unsur-unsur intrinsik cerita ini, Ustazah minta kalian membaca cerita pada buku cetak tema 4 halaman 18. Kemudian kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, sebutkan tokoh dan watak tokohnya. Nanti kalian membaca buku cerita dengan tupai dan ikan gabus. Nanti kalian akan menemukan tokohnya dan wataknya. Yang kedua, sebutkan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ingat, latar tempat dilihat kejadian itu, latar waktu, kapan kejadian itu, latar suasana, bagaimana akhir cerita tersebut. Yang ketiga, sebutkan alur ceritanya. Alurnya maju, mundur, atau campuran. Lihat nanti jalan ceritanya dari awal sampai akhir, apa akhir kembali ke awal, apa awal akhir, awal lagi, akhir lagi. Silahkan dibaca dulu. Yang keempat, sebutkan tema ceritanya. Setelah membaca, kamu tahu apa itu temanya. Dan yang kelima, sebutkan amanatnya. Pesannya apa cerita itu? Silahkan dibaca yang teliti. Kemudian kerjakan soal-soal ini di buku tulis tematik kalian. Begitu ya anak-anak, pelajaran hari ini. Pelajaran bahasa Indonesia tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Yang unsurnya ada 5. Yang pertama tadi tokoh, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tema, yang kelima amanat. Baiklah anak-anak, pertemuan pada pagi hari ini Ustazah akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pelajaran yang Ustazah sampaikan hari ini. Selamat belajar,
Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.